Pemuda dan Olahraga. Saya hormati Bapak Haji Idrus Yahya, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, bimbingan taufik pada beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga para hadirin Masjid Al-Nur jamaah subuh yang selalu semangat menghadiri sholat di masjid ini. Topik kita saya beri judul mewaspadai riba di sekitar kita. Mewaspadai riba di sekitar kita. Saya memulai dengan membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Rushd. Al-Imam Ibnu Rushd wafat tahun 595 Hijriah, dan beliau dikenal di dunia barat dengan nama Averroes. Beliau katakan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid bahwa sebab haramnya jual beli itu kembali kepada satu dari 4 kemungkinan. Jual beli itu apa? Haram. Faktornya hanya 4. Dan ini penting untuk kita ingat, karena pada akhirnya hukum asal jual beli itu boleh apa haram, Pak? Hukum asalnya. Jadi kalau kita nggak tahu ini halal apa haram, maka patokan dasarnya itu jual beli itu halal. Ini ditegaskan juga nih dalam HPT, Himpunan Perusahaan Tarjih Muhammadiyah, di pembahasan Masail Khams, bahwa hukum asal hal-hal duniawi itu boleh, termasuk jual beli. Jadi kalau tidak ada ustadz yang bilang haram, maka hukum asal jual beli apa? Boleh, halal. Begitu ya. Sampai ada penjelasan dari para ulama atau dalil misalnya yang mengatakan itu haram, baru stop kita, itu haram. Gitu ya. Karenanya beliau Al-Imam Ibnu Rushd hanya menyebut di awal faktor-faktor jual beli itu jadi haram. Ada 4. Yang pertama kata beliau adalah objek jual belinya haram. Jadi mau jualannya pakai akad mudharabah bisnisnya, tapi kalau bisnisnya jual beli minuman keras, itu halal apa haram, Pak? Haram ya? Gitu. Mau nama pakai apa? Al-Khamru gitu, merek khamrnya apa? Al-Khamru, pakai Arab-Arab gitu ya, tetap aja hukumnya haram. Dan kita berterima kasih kepada para ulama dan politisi kita yang per tahun 2014 sudah berhasil merilis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal, ya, yang efektif per 2019. Dan terus kita nantikan, alhamdulillah, nanti produk-produk yang beredar, ya, itu mesti dikasih label halal. Kalau enggak, maka ya berarti dianggap tidak halal. Dan kalau dia mengatakan ini halal tapi tidak mau diurus di pengurusan halal, ya, baik itu BPJPH, MUI atau sejenisnya, maka bisa kena sanksi. Tentu sanksinya sanksi administratif, belum sampai level penjara, hanya denda atau sejenisnya. Tapi itu sudah kemajuan. Oke, jadi sebab jual beli itu haram, yang pertama objek jual belinya, objek bisnisnya itu haram, baik berupa barang ataupun jasa. Sama, jasa juga gitu. Ya, ada ibu-ibu gitu ya, buka jasa pijit bapak-bapak, pijit syariah, kira-kira halal apa haram nih? Ibu-ibu pijit bapak-bapak, ya. Ketika, ya tentu konteksnya konteks yang buruk, ya, konteks yang membuka aurat atau menyentuh yang tidak boleh disentuh. Jadi ini jasa yang haram. Ada barang yang haram, ada juga jasa yang haram. Sebab haramnya yang kedua adalah karena gharar, yaitu ketidakjelasan. Ada apa, Pak? Gharar, ketidakjelasan. Contohnya jual beli mobil. Kita jual beli mobil, tapi harganya berapa nih? Sekelasnya aja. Itu nggak jelas. Kalau
jual beli harga tidak boleh apa? Tidak boleh tidak jelas. Seikhlasnya itu tidak jelas. Berapa seikhlasnya? Atau jual beli uang seraup gitu. Berapa nih harganya? Uang seraup, atau orang Depok uang segepok. Berapa uang segepok? Tidak jelas. Atau jual beli tanah misalnya 1 miliar selemparan koin gitu. 1 miliar selemparan koin, beli tanah 1 miliar. Berapa meter? Pokoknya selemparan koin, dia lempar koin. Nah, segitu. Jual beli yang seperti ini tidak boleh haram karena mengandung unsur ketidakjelasan. Baik tidak jelas harganya atau tidak jelas objek jual belinya, berapa banyak. Jadi ini penting. Kalau bisnis harus jelas. Termasuk ketika bicara jasa. Bapak Ibu sekalian, kan kalau kerja sebagai PNS misalnya, sebagai karyawan, sebenarnya jualan juga. Tapi jualan apa? Jualan jasa. Jasa bekerja sebagai tukang ketik, jasa bekerja sebagai pengurus bidang apa. Itu awal akad kerja tanda tangan harus jelas hak kewajibannya, jelas gajinya. Kalau tidak jelas gajinya dari awal, maka itu akadnya tidak sah, hukumnya haram. Jadi penting bapak-bapak, ibu-ibu sebelum bekerja, kalau memang itu kerjaan yang komersial, maka harus jelas berapa jam bekerja dan berapa rupiah dibayar. Kalau tidak, ya secukupnya, maka itu tidak boleh. Itu faktor yang kedua. Jadi faktor pertama apa tadi? Jual beli haram kalau barangnya atau jasanya haram. Itu mau gimana ceritanya? Ya haram. Yang kedua, kalau mengandung ketidakjelasan. Yang ketiga, kalau mengandung riba. Kalau mengandung apa? Riba. Ntar saya jelasin riba ini, insyaallah. Dan yang keempat, kalau mengandung syarat kembali pada poin 2 dan 3. Kalau mengandung syarat yang kembali kepada poin 2 dan 3, yaitu tadi mengandung ketidakjelasan atau mengandung riba. Jadi dia mungkin syarat ini tidak riba, syaratnya tidak mengandung gharar, tetapi kembali kepada ketidakjelasan atau kembali kepada riba. Oke. Sederhananya berarti dengan mempelajari riba, kita bisa menghindarkan diri dari transaksi haram. Dan riba paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan pinjaman, memberikan utang. Contoh sebesar 10 juta rupiah. Jadi 10 juta ya, tapi balikin 12 juta. Pinjaminnya berapa? 10 juta. Tapi minta balik 12 juta. Nah, yang seperti ini bentuk riba paling sederhana. Tapi sering terjadi nggak? Mungkin angkanya nggak 10, 12, tapi dikembalikan dengan bunga 5%. Nah berarti kan 5% ini sama saja tambahan atas utang, yang berarti ini masuk riba. Masuk riba. Kullu jarah utang piutang yang kemudian menghasilkan, disyaratkan ada kelebihan, maka itu apa? Riba. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Al-dhahab bil-dhahab wal fiddatu bil-fiddah." Sampai akhir hadis, di akhirnya beliau bilang, "Ya dan biadin sawaan bisawain." Kalau utang uang, maka dibalikinnya dalam perjanjian tidak boleh dijanjikan harus lebih. Tidak boleh. Ini jelas insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau yang diberikan pinjaman ini memberi kelebihan? Memang di syarat awal tidak ada. Saya lagi terus pinjamin uang 10 juta. 10 juta.
Nggak ada perjanjian harus lebih, balikin 10 juta juga. Tapi karena berterima kasih sama Pak Haji Idrus dari pinjemin uang 10 juta, dia lebihin 11 juta. 1 jutanya halal apa enggak nih buat Haji Idrus? Boleh, halal. Karena dia tidak disyaratkan sejak apa? Sejak awal. Jadi murni ya kesukarelaan. Kalau disyaratkan dari awal, tambahan 2 juta, tambahan 5%, maka itu baru riba haram. Tapi kalau tambahan tidak disyaratkan, maka hukumnya boleh. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim pun pernah melakukan hal tersebut. Nabi lagi pengajian sama sahabat, datang orang nagih utang. Muhammad bayar utang. Ini ngomong orang Arab Badui, Arab nomaden kurang sopan kadang-kadang. Nabi lagi pengajian, kita utang. Bayangin saya lagi pengajian gini, datang orang lagi utang itu bayangin ya. Ntar tapi biarin orang Badui, orang Arab nomaden ngomong begini mereka. Lagi utang. Dari Muhammad yuk, ya udah sambil dulu. Diambil lah. Utangnya waktu itu riba, hewan ternak unta. Tapi Nabi mengembalikan unta yang lebih tua umurnya. Lebih tua dalam kasus ini lebih mahal harganya. Jadi Nabi pernah utang apa? Unta. Membalikan unta dengan harga lebih mahal. Maka para sahabat bertanya, bukannya itu lebih mahal Nabi? Kata Nabi, Inna Allah yuhibbu 'abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah itu suka hamba yang bermurah hati ketika jual beli dan ketika membayar utang. Bermurah hati dalam jual beli, misalnya tidak kekeh menawar. Contoh sederhana, menawar boleh Bapak Ibu, terutama ibu-ibu boleh menawar. Tapi kalau tidak menawar, Allah lebih suka. Bahkan kata sebagian ulama, al-bay'u bila musawamah kas-sadaqatil khafiyah. Beli tanpa nawar itu seperti sedekah tapi sembunyi-sembunyi. Sedekah tapi sembunyi-sembunyi. Atau kalau dilebihin, ada kembali bu, udah ambil aja. Nah, Allah senang tuh. Allah senang. Allah juga senang wa idza taqwa. Murah hati ketika bayar hutang. Ketika apa? Bayar hutang murah hati, di antara bentuknya adalah melunasi sebelum tempo jatuh. Di antara bentuknya ketika melunasi tanpa perlu ditagih. Zaman sekarang itu ya Allah jaga kita dari perangai buruk. Tetapi kenyataannya kalau hutang ditagih pun kadang nggak dibaca tuh WhatsApp-nya, nggak dibaca WhatsApp-nya, nggak dibuka, atau cuma dibaca centang biru, tapi nggak dibales. Jangan sampai seperti itu. Termasuk murah hati ketika bayar utang adalah bayar utangnya dilebihkan, seperti contoh Nabi tadi. Bisa difahami ya Bapak Ibu? Begitu, kan cakep. Bayar utang dilebihkan, tanpa disyaratkan. Kalau disyaratkan baru dia jatuh riba yang tadi. Jelas ya? Siapa di sini kalau bayar utang dilebihin? Pernah kan? Pernah ya? Mudah-mudahan pernah. Pertanyaan selanjutnya, di dalam Al-Quran ada ayat surat Al-Baqarah ayat 275. Ini begini. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار
nanti di akhirat la yaqumuna, dia enggak berdiri kecuali illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali berdirinya di hari kiamat di padang mahsyar seperti orang yang sempoyongan karena kesurupan jin. Sempoyongan karena apa? Kesurupan jin. Gimana ya? Ya pokoknya benar. Kenapa begitu? Kata Allah, "Dzalika bi annahum qalu," karena mereka mengatakan, "Innamal bay'u mithlu riba." Jual beli cicil mah itu kayak riba. Ya, orang-orang munafik zaman Nabi itu beranggapan, ini mereka mendebat saja, bahwa jual beli nyicil itu kayak riba. Kan jual beli nyicil kalau cash misalnya 10 juta, kalau nyicil 12 juta kan gitu ya. Lebih mahal loh. Coba di sini. Honda Beat berapa sekarang? Berapa Honda Beat? Siapa yang baru-baru beli motor? Berapa kira-kira Honda Beat? Berapa Pak Fauzan? Hah? 16 juta ya, oke 16 juta. Kalau cash 16 juta. Kalau nyicil berapa kira-kira? 20 lah. Mana mungkin 16 juga. Ya, emang ada orang jualan cash sama nyicil sama. Oh itu banyak yang beli tuh. Kan lebih 20 juta lah. 2 tahun dicicil 20 juta. Kan sekilas itu mirip-mirip apa? Minjemin duit 16 juta harus balik 20 juta kan gitu, mirip-mirip. Iya juga, agak mirip memang. Itulah mengapa orang-orang munafik bilang innamal bay'u mithlu riba. Jual beli nyicil itu kayak riba. Allah bantah mereka. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Enggak. Allah halalkan jual beli nyicil dan Allah haramkan riba. Para penafsir jelaskan apa hikmah rahasianya kok jual beli nyicil, harga cash dan cicilan itu beda. Cash 16 juta, cicil 20 juta. Yang begini boleh, tapi utang 16 juta harus balik 20 juta haram, riba. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, oleh Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatawa, bahwa rahasianya ada di jual beli barang. Ada di apa? Jual beli barangnya. Karena tambahan tersebut sudah melalui proses pergerakan barang atau jasa. Jadi uang itu Allah Subhanahu wa taala buat, ya Allah ilhamkan manusia membuat uang. Tujuannya sebagai perantara berpindahnya barang atau jasa. Itu rahasianya. Bukan uang itu justru dijual belikan. Kalau uang dijual belikan rusak ekonomi. Tapi kalau barang dan jasa yang bergerak, uang hanya perantara, itu mata uang menguat, ekonomi menguat. Siapa di sini sarjana ekonomi ada nggak? Haji terus ada sarjana ekonomi Haji terus. Siapa sarjana ekonomi? Ah, benar Pak ya. Kalau pergerakan barang dan jasa lancar, ekonomi menguat. Tapi kalau hanya uang saja yang beredar, uang barang dan jasanya tidak bergerak, justru sebaliknya bisa inflasi. Jadi Allah ingin dengan mengilhamkan manusia membuat uang, baik uang emas, perak atau yang dianggap mirip seperti rupiah, agar ekonomi menguat. Kan ceritanya uang itu gimana awalnya? Ada orang punya keahlian, punya barang, tapi butuh keahlian atau barang yang dipunyai orang lain. Gitu. Misalnya ada bapak-bapak penjual nasi goreng, ada ibu-ibu penjual baju lebaran. Bagaimana caranya? Waktu belum ada uang, tukang nasi goreng bisa dapat baju lebaran. Gimana caranya? Barter dulu, tukar berapa piring nasi goreng biar dapat baju lebaran. Contohnya begitu.
Itu kalau baru baju lebaran. Kalau beli tanah 1 meter di pinggir jalan Margonda, berapa piring nasi goreng? Nah, nggak mungkin pakai nasi goreng. Maka kemudian Allah ilhamkan manusia membuat apa? Uang. Sehingga dengan uang ini, kemudian orang-orang tetap semangat dia membuat barang sesuai keahliannya saja, cukup. Orang yang jago buat nasi goreng cukup buat nasi goreng. Tapi kalau dia butuh baju, tidak perlu buat baju, beli saja. Butuh kulkas, tidak perlu membuat kulkas, tinggal beli saja dengan uang. Jadilah orang makin semangat bekerja sesuai bidang keahliannya. Yang jago bikin nasi goreng terus bikin nasi goreng, jago bikin kulkas terus bikin kulkas. Andai tidak ada uang, orang yang bikin kulkas ngapain bikin kulkas terus tiap hari, pabrik kulkas. Tapi karena ada uang, itulah yang kata Adam Smith itu tangan Tuhan, istilahnya dalam buku Wealth of Nation. Kenapa orang terus berbisnis, berjualan, ya, bergerak itu barang dan jasa, itu karena tangan Tuhan. Sebetulnya bahasa kitanya Allah mengilhamkan manusia menggunakan uang sebagai perantara. Kembali lagi ke kasus jual beli cicil. Jadi hukumnya boleh dan sudah ada fatwa Muhammadiyah, boleh jual beli cicil. Harga cash beda dengan harga cicil. Boleh, asalkan ketika jual beli jelas di awal harga mana yang diambil. Kembali ke poin tadi. Kalau tidak jelas maka gharar, haram. Nah, harus sosok ambil gharar. Nabi melarang jual beli gharar. Tapi kalau sudah jelas saya ambil harga 20 juta, cicil 2 tahun, atau saya ambil cash 16 juta, maka ini halal dan boleh. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas ya? Oke. Tapi ingat, ketika cicil tersebut ternyata ada orang yang cicilannya telat, biasanya dikenain apa tuh? Denda. Denda, penalti. Nah, denda penalti ini tidak melalui barang dan jasa. Dia hanya semata karena keterlambatan. Yang seperti ini pada dasarnya masuk ke dalam riba, tambahan atas keterlambatan utang. Itulah riba jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah itu kalau ada orang berutang terlambat bayar, maka kata dia ditanya, kamu mau bayar atau mau nambah? Kalau bayar sekarang, bayar sesuai perjanjian. Kalau kamu tertunda lagi, maka kamu bayar lebih. Itulah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afan. Surat Al-Baqarah Al-Imran ayat 130. Tambahan ini, penalti ini, inilah itulah. Karena itu ketika jual beli nyicil pun harus perhatikan. Ini sederhana untuk orang awam. Apakah pihak yang ikut serta dalam jual beli ini bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, atau lembaga pembiayaan non syariah? Kalau dia non syariah, maka pasti ada unsur penalti yang riba tadi. Pasti. Ketika perjanjian sudah tanda tangan, berarti kita menandatangani akad yang mengandung syarat riba. Apa syarat ribanya? Kalau terlambat, penalti. Bukan berarti di dalam lembaga keuangan syariah tidak ada hukuman untuk orang terlambat. Ada, tapi tidak semua orang yang terlambat. Kalau terlambat karena tidak mampu, maka tidak dikenakan denda, tidak dikenakan hukuman. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 280. Allah firmankan di situ, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang tidak mampu bayar tepat waktu, maka wajib kalian beri tanggung sampai dia mampu. Kalau sudah perjanjian akadnya syariah, tapi kok saya terlambat, tetap kena hukuman. Itu karena ada terlambat padahal mampu. Dan hukumannya sifatnya denda sosial. Uang denda tersebut tidak diambil bank, tidak diambil bank syariah, tidak diambil lembaga keuangan syariah, tapi dialihkan ke dana sosial. Dendanya itu sifatnya hanya pendisiplinan.
buat orang-orang yang mampu bayar tetapi terlambat. Jelas soal ini ya. Jadi hati-hati ketika kita beli motor, beli mobil, beli rumah, pastikan pihak yang terlibat adalah bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Mungkin ibu-ibu nanti, Ustaz, tapi udah terlanjur. Dulu waktu beli rumah, waktu beli mobil, nggak syariah nih banknya. Padahal sudah difatwakan oleh Muhammadiyah ya tahun 2006 bahwa bank-bank konvensional itu akadnya mengandung bunga yang berriba. MUI malah lebih dulu, sejak tahun 2000 sudah keluar fatwa di SR MUI tentang hal tersebut. Maka solusinya kalau sudah terlanjur, segeralah membayar, jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat berarti kita bayar penalti yang riba. Nah, penalti riba ini berarti kita tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Terakhir, ada isu yang mirip dengan riba, mirip dengan cicilan, yaitu arisan. Apa bu? Arisan. Oh, sebenarnya kalau di Depok sih yang arisan gak cuma ibu ya. Banyak RT tuh arisan bapak-bapak, masya Allah. Apakah arisan riba? Sebelumnya mungkin ibu-ibu pernah dengar ada sebagian ulama yang bilang arisan itu riba. Coba kita pikir-pikir, arisan itu sebenarnya apa? Arisan sebenarnya apa? Coba, arisan berarti ada yang dapat duluan, ya. Ada yang dapat di tengah-tengah, dan ada yang dapat paling terakhir. Benar ya? Sebenarnya yang dapat paling duluan arisan itu dia hakikatnya ngapain? Coba saya tanya, coba. Ya, makan duit. Hakikatnya ngapain? Orang yang dapat arisan paling pertama, misalnya total arisannya 20 juta nih, sekali narik 20 juta. Berarti kalau dapat duluan paling pertama 20 juta, sebetulnya apa yang dia lakukan? Berhutang 20 juta, betul ya? Berhutang 20 juta. Tapi balikinnya per bulan, per arisan, setiap minggu balikin nyicil sampai lunas. Kalau yang paling terakhir dapat sebenarnya apa dia? Hah? Nabung. Nah sebenarnya kurang tepat kalau dibilang nabung, tapi mengutangkan. Apa? Mengutangkan. Dia orang baik, ngutangin sejuta. Terakhir bayar. Total 20 juta. Gitu ya. Hati-hati nih. Nabung di bank sebenarnya ngutangin bank juga sebenarnya. Benar gak? Benar Pak. Kita nabung di bank sebenarnya, kalau bank yang konvensional, kita mengutangkan bank. Bukti mengutangkan apa? Buktinya uangnya bisa dipakai sama dia. Kalau cuma nitip, sebenarnya nggak boleh dipakai. Kembali ke arisan. Jadi arisan sebetulnya ada akad utang di sana. Akad utang berarti kita harus waspada ada riba atau tidak. Ternyata kita cek. Baik yang dapat pertama, terakhir, atau di tengah-tengah, semua sama-sama memberikan 20 juta dan dapatnya berapa? 20 juta. Benar begitu ya? Kalau arisan total yang kita keluarkan dan yang kita ambil sama. Nah, saya mau bicara itu sebetulnya. Paling-paling dikurangin administrasi. Dan ini boleh. Karena kita bayar jasa orang yang ngurus apa? Ngurus duitnya. Dan besar administrasi sama semua orang. Berarti kita anggap yang kita berikan dan kita dapat sama. Berarti tidak ada riba dalam. Lantas kenapa kok ada tetap ulama bilang tapi ini pendapat lemah. Pendapat lemah. Muhammadiyah sudah fatwakan arisan halal tidak haram. Tapi kita cek dulu, lihat apa alasan mereka. Karena katanya makanan yang disediakan tiap rumah itu beda-beda. Kalau ke rumah Pak Idrus makannya begini, di bapak lain lebih murah, di tempat lain lebih mahal. Mungkin ada yang hari ini nasi uduk, kalau arisan di bapak ini, di bapak itu nasi goreng, bapak ini nasi kebuli, bapak ini ayam, bapak ini kambing, kan beda-beda harganya. Bapak ini cuma bubur dan cuma salad, gitu contoh. Salad, kue sama kue apa? Kue apem. Tapi beda-beda tuh. Jadi seolah-olah kita
memberikan pinjaman dapatnya lebih. Kalau dari bapaknya lebihnya nasi goreng, lebihnya nasi kebuli, lebihnya nasi ayam, nasi kambing, lebih. Apakah ini riba juga? Menurut sebagian ulama iya, itu riba. Karena itu tambahan yang sudah menjadi kebiasaan berbeda-beda setiap rumah. Hanya saja ini kurang tepat alasan seperti ini. Yang benar itu tetap boleh. Karena menu-menu makanan yang disediakan oleh tuan rumah itu tidak pernah disyaratkan. Pernah nggak disyaratkan? Makanya bapak kalau di rumah bapak harus nasi kebuli, ya nggak ada kayak gitu. Itu sukarela saja. Berarti kembali ke kasus tadi, Nabi bayar utang onta dilebihkan. Maka bapak ibu yang ngasih menu arisannya di atas rata-rata itu kemurahannya di belakang, tidak disyaratkan. Maka berarti arisan hukumnya apa? Boleh. Bahkan esensi arisan itu sebetulnya bukan masalah utangnya, tapi masalah apa? Ukhuwahnya, kumpul-kumpulnya. Itu bumbu pemanis saja itu, mengikat. Karena kadang ada orang bisa diikat dengan uang, tidak bisa diikat dengan hal-hal sederhana lainnya. Itu barangkali yang bisa kita pelajari tentang riba di sekitar kita. Kita sudah belajar cicilan, belajar utang biasa, kemudian belajar terakhir tadi tentang arisan. Jika masih ada yang ditanyakan, didiskusikan terkait topik pembahasan kita, silakan Bapak Ibu tanya. Ya Pak Rashid boleh. Assalamualaikum. Kalau saya mungkin agak kurang Pak. Kalau misalnya kita utangin Pak, kebetulan tidak bayar, tapi di hati kita nih mau ikhlasin aja gitu, nggak dilangin Pak. Jadi kalau mau dibayar ya enggak. Oke, baik. Ya, Langsung aja Pak Lad juga kali. Ya, yang seperti ini boleh dan bagus, walaupun kita perlu mendisiplinkan orang ya. Kalau setiap orang memberikan utang begitu, nanti orang tidak disiplin. Nanti setiap yang pinjam Pak Rashid, dia udah tahu nih, masa balikin Pak Rashid mah, ikhlasin. Gak bagus, itu tidak mendidik ya, tidak mendidik. Dan kita harus lihat juga Pak Rashid ini mampu apa nggak mampu. Kalau nggak mampu ya kita anggap wajar. Kalau mampu kita disiplinkan orang. Karena hari ini banyak Pak Ustaznya. Gimana pengalaman coba? Di sini yang pengalaman mengutangkan orang. Ini fenomena tidak sehat ya. Dan orang Islam nggak boleh begitu. Orang Islam tidak boleh begitu. Kalau utang harus bayar. Jangan pernah husnuzon. Kalau utang tuh jangan. Urusan uang itu prinsipnya kata para ulama hukukul adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Kalau urusan jual beli, prinsipnya udah gak kenal teman. Meskipun dia teman, meskipun ustaz, uang adalah uang, bisnis adalah bisnis. Apa adanya sesuai perjanjian. Tapi kalau diniatkan begitu boleh. Dan kalau diperjelas lebih bagus lagi. Pak Rashid bilang, udah saya ikhlasin, nah itu boleh, lebih bagus. Tapi kalau begitu juga tidak apa-apa. Oke. Setengah ikhlas. Bapak mau nanya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Dengan Iman Pak. Pak Imam, siapa? Ya. Ini Pak masalah tabungan di sekolah kan Ya. tanpa ada akad tiba-tiba dipotong. Oke. Nah, itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabungan di sekolah, kalau memang sekolahnya tidak menggunakan uang tersebut, pertanyaan saya Pak Imam, sekolahnya pakai uang nggak? Hah? Sekolahnya memakai uang tersebut nggak? Atau di sini siapa? Bapak guru, bu guru yang ngurus tabungan? Apakah sekolah menggunakan uang tersebut? Atau hanya disimpan untuk melatih anak-anak menabung? Biasanya tidak dipakai ya. Berarti beda dengan bank. Karena kalau bank nabung di bank, uang dipakai nggak sama bank? Dipakailah. Tapi kan ada potongan Pak. Nah sebentar. Jadi akad di tabungan sekolah karena uang tidak dipakai bukan utang. Bukan apa? Bukan utang. Itu namanya nitip. Hanya apa? Hanya nitip. Nah karena hanya nitip maka dia berhak
mendapatkan jasa pengurusan apa? Titipan tersebut. Maka selama uang potongannya disetujui, sepakat dari awal, sama-sama tahu, maka boleh. Sebagai apa? Jasa administrasi ngurus uang, karena orang ngurus uang ya beban kan, kita kasih jasa. Jadi boleh. Beda dengan kalau kita meminjamkan uang atau nabung tapi sebetulnya uangnya dipakai, itu bukan jasa titip lagi, ya. Itu baru tidak diperkenankan. Bisa dipahami Pak Imam? Tidak ya. Jadi administrasi selama disepakati di awal, sama-sama tahu berapa yang dipotong dan jelas tidak berubah-ubah, ya, tidak sesuka hati si gurunya, maka ini boleh. Tapi saran saya sewajarnya saja agar tidak Harus ada akad di awal. ya kejelasan. Penjelasan kalau Ya, nggak ada. saya gurunya bilang bikin surat ke orang tua murid ya, nabung bebas ya, tapi nanti setiap bulan dipotong berapa administrasi 20.000. Asal jelas di awal boleh. Kalau tidak jelas tidak boleh. Semau guru misalnya, nah, itu tidak boleh karena berarti ada ketidakjelasan kedua orang. Terima kasih. Cukup. Pakai kartu kredit juga Pak ya. Kita namanya kalau saya istilah gestu gitu. Seolah-olah barang tapi kita dapatnya uang tunai. Tapi Itu boleh. untuk beli barang tersebut, Barang nggak beli, Enggak. dapatnya uang tunai. Manipulasi ini loh. Jadi mendapatkan uang dari kalau kartu kredit itu kan buat pembelian Iya. barang Ustaz. Barang. Yang didapatkan barang. Iya. Nah, di merchant ini dia gesek Tapi dapat uang. senilai barang tersebut. barangnya malah nggak dapat. Malah nggak dapat. Itu banyak banget Pak Ustaz. Itu banyak banget saat ini. Uangnya Yang diambil uangnya, barangnya enggak. Itu banyak banget. namanya gesek tunai. Ini karena terkait isu di lapangan ya, maka saya mesti detail melihat. Kalau seperti ini aja tidak bisa memberikan jawaban. Oh, Ya. oke. Nanti saya cek dulu. Allah misal. Dia mengurus itu syariah atau tidak? Itu mungkin paling sederhana ya. Ya, Kalau dia tidak syariah ya dia tidak memperhitungkan soal hal haram, maka kita waspada dari situ. Ibu-ibu kali ada? Dari ibu-ibu, jawabannya agak jauh. Ini lepas dulu sebentar. Ntar habis itu bapak ya. Mungkin pertanyaan terakhir karena kita sudah masuk suruh. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mau tanya, kalau misalkan bank syariah ya memberikan kredit untuk cicilan kendaraan atau rumah, itu gimana kan? Itu kan bank, tapi dia syariah. Memang ada apa sih yang harus kita perhatikan kalau kita memang melakukan cicilan lewat bank syariah? Kok bisa dicopot ya? Ya bisa. Ke kamera. Ya. Oke. Iya, jadi kalau beli rumah di bank syariah akadnya mesti murabahah. Pasti akadnya apa? Murabahah itu ya jual beli nyicil tadi. Kalau cash sekian, kalau nyicil sekian. Dalam hal ini bank membayarkan dulu rumahnya. Saya rumahnya harganya 1 miliar. Ibu bikin akad, kemudian bank membelikan rumah tersebut. Jadi bank punya rumah, terus ibu beli rumah ke bank syariah. Jelas ya? Jadi bank membelikan cash, kemudian kita nyicil ke bank syariah, tentu dengan margin tertentu dari harganya. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah nanti ketika ada keterlambatan, bagaimana? Kalau dia benar-benar konsisten syariah, maka keterlambatannya dirinci karena mampu atau karena tidak mampu. Kalau karena tidak mampu, tidak ada denda. Kalau karena mampu tapi terlambat, kasih hukuman, tapi hukumannya denda sosial. Denda sosial sudah ada fatwa DSN MUI-nya dan cukup baru juga beberapa tahun terakhir itu dendanya bisa tidak sosial, bisa benar-benar ta'zir hukuman, tapi tetap itu sangat minim, ya, sangat minim, bukan riba tambahan, tapi sebagai ganti rugi dari kerugian karena ibu terlambat membayar, yang besarnya tidak ditentukan dari awal. Enggak, denda penalti 10%, enggak, tapi denda berapa kerugian bank gara-gara keterlambatan di kasus tersebut dihitung dan bayar denda sebesar itu. Tapi rata-rata biasanya masih pakai sistem lama, yaitu
hanya denda sosial, hukuman sekian karena terlambat, uangnya untuk dana sosial, dan itu boleh. Sederhananya kalau sudah akad dengan bank syariah, kita husnudzon, itu akadnya halal sesuai dengan fatwa DSN MUI, sesuai amanat undang-undang nomor 21 2008 tentang perbankan syariah, bahwa setiap transaksi harus sudah melalui Majelis Ulama Indonesia dalam DSN. Demikian Ibu, mudah-mudahan berkah ya, jauh. Silakan ditutup Pak Fauzan.